Ada hujatan ya. Silakan Bang Daniel. Selamat malam Bang Daniel. Ya, malam. Ya. Ya. Dares ya. Ini gegara bahas Tuhan yang Tadi siang. tingginya sepinggul kores band permanen akun Perha Istar. Serius? Cemacem ay. Serius itu? Yo, ini akun baru Ikhwan. Jadi tolong di follow sampai 1 juta. Enggak, sasarannya itu kenapa Guruda terus ya yang ditombak sama mereka itu ya? Gua juga. Iya dong, itu Kaisar aja. Kores yang bubukin Tritung, TikTok harusnya band Kaisar aja. Kaisar akunnya masih banyak. Masya Allah, jangan teman-teman. Oten, please. Kami ini beredukasi teman-teman ya. Memberikan edukasi buat kalian. Jangan teman-teman, please. Ini ada kertas kosong nih naik nih. Dari tadi minta naik dia. Halo, kertas kosong. Mantap, Akhi Watercat. Halo, kertas kosong. Dari Dibuang, tadi Akhi, jangan disedot begitu. kertas kosong. Dari tadi di bawah dia tapping. Aku naik gitu. Nah, ini udah naik. Mantap, Akhi Watercat. Keren. Oi, kertas kosong. Kosong ini, kosong. Oh, betulan kosong. 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 Emangnya ada Bang Kores Tuhan setinggi mesin cuci? Anjir, bukan mesin cuci lagi tuh. Apa ya? Aku baca nubuatnya, ngeri. Kasih nubuatnya. Kosmos. Oh, suara kosong itu dia ngomong tapi nggak ada suaranya, nggak keluar suara dia. Coba nih lagi. Makanya belum lunas mungkin. Halo, kertas kosong. Suaramu nggak ada. Halo, kertas kosong. Halo. Suaramu nggak ada. Doubling dia. Halo. Kores ganteng. Ya, halo. Halo. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bang. Semakin menarik juga Bang pembahasannya ini. Jadi, ya, Abangku, izin dulu Bang. Penjelasan Bang itu sangat menarik. Ya, Bang. Izin dulu Bang, Selamat malam. Bang. Iya, selamat malam. Ya, Abang dari Muslim atau Kristen abangku? Selamat malam, Abang. Ya. Dari Kristen atau Muslim abangku? Oh, dari apa ya? Dari Kristen. Oh, dari Kristen. Oke. Sempat lupa dia agamanya. Ya, sempat lupa ini agama saya. Jadi saking menariknya dari pandangan Bang Juma itu kan. Mungkin saya langsung bertanya aja ya Bang. Tapi saya sebelum bertanya, mungkin sedikit bisa dikorelasikan oleh Bang Juma ini. Bang Jumanya lagi buat kopi Bang. Ya. Bang Jumanya lagi jauh dari perangkat, lagi buat kopi. Bentar, Gurunda nyimak. Oh iya, enggak apa-apa. Saya yakin ini yang ada di room ini kan adalah ustadz hebat semua. Saya yakin itu. Nah, jadi Bang Kaisar, Bang Alvin, dan juga Cinta Solawat juga semua ini adalah orang-orang hebat semua. Saya yakin. Mantap, langsung pertanyaannya, abangku. Gas. Pertanyaan pertama Bang. Ya, semakin menarik aja nih Bang. Jadi yang dimana ini kan kita berbicara Tuhan ini kan adalah satu kepercayaan yang kemudian kita imani sampai sekarang ini. Kan begitu secara garis besarnya itu Bang. Nah, yang dimana saya renungi sampai sekarang ini bahwa Tuhan yang kemudian diimani oleh saya sampai sekarang ini, dia itu anak kecil yang pada dasarnya itu daripada Maryam. Ini perlu kita mungkin ada satu rekonstruksi pengetahuan yang kemudian diberikan oleh abang-abang saya ini ataupun ustaz-ustaz saya ini supaya juga saya ini lebih paham. Saya ini mungkin dari umur saya dari kecil itu lahir ini sampai sekarang ini saya anggap bahwa kok saya ini manusia bisa menjadi Tuhan. Kenapa saya tidak jadi Tuhan aja, begitu maksudnya. Masya Allah. Coba doa Bapak kita dulu coba Bang. Ya. Doa Bapak kita dulu. Oh, kalau doa Bapak kita sih karena saya ini bukan orang yang paham agama,
yang tidak paham agama, karena memang saya sering lihat debat-debat yang kemudian dibangun oleh abang-abang ini. Lalu saya ada rasa ingin tahu, rasa penasaran saya, kok begitu ya penyampaian Bang Juma terhadap agama saya ini, misalnya begitu toh. Kok sampai segitunya? Artinya ada sebuah yang kemudian diketahui oleh abang-abang ini, karena saya punya korelasinya begini Bang. Karena mungkin ini sepengetahuan saya, yang dimana Islam juga kan berasal daripada Adam itu sendiri, yang dimana ada skenario Tuhan yang kemudian Bang, kalau abang Kristen Bang, biar nggak ada framing ya, saya malas dengan adanya framing Bang. Kalau abang Kristen, abang harus paham, harus tahu doa bapak kita Bang. Ya, maksudnya Bang Kertas ini beneran Kristen kan? Kami nggak mau. Makanya saya tanya, coba doa bapak kita dulu. Doa bapak kita, makanya saya ini kan orang Kristen, cuman saya ini abang gereja mana Bang? Ya, abang gereja mana biasanya ibadah? Oh, kalau saya ini tidak pernah masuk gereja, tidak pernah melakukan ini itu makanya ini ya udah persingkatlah biar tidak meragukan orang-orang yang menyimak. Buat Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu dulu. Kalau saya sih, menurut saya pribadi, setelah saya mencermati, karena saya tidak belajar agama, ini kan berbicara pengetahuan aja Bang, lintas daripada pemaparan yang kemudian diberikan oleh banget ini pengantarnya nih Bang. HP saya tinggal 5% baterainya, saya nunggu jawaban nanti abang keburu mati HP saya. Sebentar Pak Ustaz. Berdasarkan iman Anda yang Anda imani, Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, ini untuk memastikan. Tergantung bagaimana di kayu salib. Iya, tahu dalam iman Kristen Yesus itu tergantung di kayu salib. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau bukan berdasarkan iman Anda? Ya, gitu loh. Kalau saya lihat, sampai saya lihat diskusi ini, ya tidak. Saya bisa mengatakan tidak, karena karena apa namanya, Yesus itu kan lahir daripada Maryam itu sendiri. Kok ibu sebelumnya Anda meyakini kalau Yesus itu Tuhan? Kamu pernah digantung nggak waktu kecil? Aduh, digantung di susu ibu sih bisa mungkin. Nah, ya digigit dong. Digigit. Kristen dari kapan Kristen? Oh, kalau jangan dulu ditanya itu Pak Ustadz, kita fokus kepada pertanyaan saja begitu Pak Ustadz. Iya, soalnya gini, jarang-jarang orang Kristen ngomong Yesus itu anaknya Maryam. Ya, Maryam tadi dia menyebut Maryam. Oh begitu ya. Saya juga ragu Bang. Tapi kan hasil daripada saya dengar yang disampaikan oleh abang-abang Pak Ustadz. Ustadz Alif ini, coba Ustadz Alif deh, berdua deh, nyambung nggak tuh? Coba. Dia nggak tahu kali kalau room ini anti tipuan, woi. Ya, bukan anti tipuan, ini kan bagian daripada kalau gitu pertanyaannya begini Bang, biar memastikan. Gini Bang Kertas, kapan Anda terakhir menuhankan Yesus itu kapan? Nggak tahu juga, karena saya juga ini siap belum buka. Jadi Anda tidak pernah menuhankan Yesus ya? Kapan terakhir kau jatuh dari pohon? Udah, saya itu jatuh betul, barusan jatuh ya. Jatuh dari rumah ada. Itulah yang terakhir itu. Makanan Bang Andi sebenarnya itu. Dia kayaknya ini anak ini lagi mencurigakan, kalau dia Kristen, mencurigakan juga kalau dia Muslim. Sepertinya ini anak ini baru keluar dari cangkangnya. Gitu. Baru beli HP dia mungkin, itu positive thinking aja. Ini dia nih. Ini dia nih bagian Ustaz Alif nih. Tinggal 5 menit, 5 watt. Serapim. Serapim. Siapa sih? Separer. Keren Serapim. Oke. Udah laut aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi sama ya, Muslim ini. Waalaikum. Ya, saya Muslim, Bang. Lo ngapain naik? Ada beberapa hal yang biarin lah. Hah? Sian. Halo Bang. Siapa tahu mau berbagi harta warisan? Oh ya. Iya. Bang Andi, Bang saya ada yang saya tanyakan ini, ya. Khususnya untuk Bang Zuma ini. Tadi maghrib tadi, saya akan di komalnya Bang Zuma, ya. Tahu saya nyasar gitu. Cuma saya tanya. Iya, saya tanya akunnya Bang Zuma ini ada berapa gitu. Itu akun Bang Zuma totalnya itu 17.200 setengah. Jadi jangan naik kalau bukan Bang Zuma yang bicara. Oke, deal?
Nah, satu, oke, ya. Yang kedua, di dalam pembahasan itu tadi di Bang Zuma AS tadi ya, saya minta konfirmasi aja. Apa benar itu yang disadarkan oleh Bang Zuma dulu itu Guru Nazinding yang Bata Toba? No comment. Itu katanya tuh hoax katanya. No comment. No comment. Apa benar Kalau itu? saya komen, saya komen, iya itu No Guru comment. Jending. No comment. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, aduh, Bang Andi kok cepat banget nih, saya minta penjelasan ini. Iya, no comment, tidak ada Iya. penjelasan. Pertanyaan ketiga. Waduh. Pertanyaan ketiga, kan semuanya debater-debater muslim ini ya, saya lihat tuh boleh lah. Saya akui jempolan semua, ya, baik keilmuannya, secara data dan validnya ya. Oke. Saya mengusulkan, apa ada keinginan nggak itu, Bang? Ada. Di antara Bang Keinginan untuk Zuma, kami lagi CS. enggak? Keinginan untuk kami lagi enggak? Bukan Bang, itu Nah, Bang. Abang kan Bang Adi kan langsung nyapa saya kan kasih lah saya dulu ibaratnya Iya, silakan. penyampaian dulu kan. Iya dihargai dulu Bang. Saya juga menyampaikan ini supaya masukan gitu. Ya, silakan. Maksud saya tadi ada niat enggak untuk berkolaborasi sama debater dunia kayak Zakir Naik, kayak yang lainnya gitu? Ada Sudah niat kami untuk sudah kami kolaborasi di belakang layar, udah. Tidak. Nggak dikasih ngomong. Udah. Di belakang Oh, layar iya, kami udah. kolaborasi, udah. Kami punya hubungan dalam hal organisasi. Waktu Brother Hijab datang, kita sudah bikin LMU sama beliau. Sudah ada. Udah. Oh gitu Bang ya. Oke deh Bang. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Ya, debat-debator muslim semua. Siap. Satu Tuhan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan satu Tuhan, salam Bang. Salam satu Tuhan kembali Bang. Wabarakatuh. Enggak, dia kan lagi grogi. Sorry ya, Pak. Gara-gara Bang Iya. Andi. Sorry. Itu wah udah turun lagi. Nggak apa-apa lah. Bapak. Ada akun-akun palsu kan yang mengatasnamakan Bang Zuma. Ada akun yang asli, ya kan? Tolong dipahami, dengarkan narasinya apa yang disampaikan. Karena Bang Zuma yang asli, narasinya tidak ada. Apa si Ricardo ini? Aduh. Dia tiap naik gitu loh, memang Iya. kayak gitu deh. Maafkan ya. Akun Bang Zuma yang asli itu kan didengarkan suaranya. Saya rasa semua muslim itu paham lah kalau sudah mendengar suara Bang Zuma. Jadi sudah memahami seperti apa narasi Bang Zuma. Nanti ada akun yang diserupakan dengan Bang Zuma kan gitu. Dia menyamar-nyamar menggunakan nama Bang Zuma padahal bukan Bang Zuma asli gitu. Nah seperti itu, biasanya itu akun-akun penyesat gitu. Ibarat kisah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang asli itu narasinya benar, dia selamat terangkat ke langit. Ada Nabi Isa yang palsu yang diserupakan dengan Nabi Isa, nanti narasinya juga beda gitu loh. Ya. Iya. Habis ini saya ngomong ya. Cocok banget. Gini, saya izin dulu gini teman. Kenapa saya jawab begitu? Bukan jawab kesel. Ini kalau nggak salah sudah 17.422 setengah kita himbau jangan naik di Komal kalau nggak jelas. Kedua, kalau bukan Bang Zuma nggak speak, itu berarti bukan dia. Udah berapa kali tadi? 14.200 setengah ya. Tapi masih ada aja juga. Ya kita jawab to the point aja gitu. Ini bukan keras tapi to the point gitu jawabannya. Jadi kalau Anda nggak senang jawaban saya begitu, ya silakan Anda naik wakili kami menjawab. Butuh waktu 5 menit, jadinya 74 jam kan gitu. Saya kira begitu ya. Sorry ya, lanjut. Ya, di sini ada Bang Sitomorang. Bang Sitomorang, monitor Bang. Iya, halo Bang. Selamat pagi Bang. Pagi abangku. Selamatkan pagi. Ada yang mau ditanyakan abangku? Ini Bang, ini nggak bahas Tuhan sih, saya mau nanya Bang. Kalau misalkan di dalam, saya Kristen Bang, cuman saya mau tanya, kalau di dalam agama Islam mengenai bumi itu di dalam agama Islam datar atau bulat ya Bang ya? Soalnya nih Bang, agak melenceng mengenai ketuhanan gitu. Ya. Gimana Ustadz Alif? Bulat. Tangkap poinnya Ustadz. Bulat. Ya.
Ya, di dalam Al-Quran itu sebenarnya menggambarkan kalau bumi itu bulat tapi agak lonjong seperti telur unta. Seperti itu ya, dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan ayat-ayat lain mengatakan bahwa contoh siang membungkus malam itu dijelaskan oleh mufasir itu ibaratkan telur dibungkus oleh kertas. Begitu juga sebaliknya, itu menunjukkan bahwa bentuk bumi itu adalah bulat, cuman bulatnya itu agak lonjong, digambarkan seperti telur unta. Nah, justru yang bikin saya aneh itu adalah bumi di dalam kitab Anda itu dijelaskan bulatnya itu seperti uang koin. Lingkaran. Nah, coba adik Alfi keluarkan dalilnya tuh. Itu malah aneh gitu. Ya kan? Bumi itu bulat ya, bulat, tapi bulatnya itu bukan bulat seperti bola, bukan, tapi seperti uang logam gitu loh. Paham ya? Datar gitu, tapi bulatnya itu mengeliling gitu. Bukan bulat seperti bola gitu. Bulat sama lingkaran beda. Lingkaran, oke. Nah, jadi menurut Anda kira-kira nih yang lebih tepat itu yang mana? Kalau saya sih pribadi mengakui ya bumi itu datar. Cuman itu yang aku tanyain. Soalnya kan aku punya kawan Islam juga. Nah, dia penganut bumi datar juga, Pak, gitu. Karena terus itu orang dalam Bible mengakui berarti bumi itu datar ya? Ya kalau saya pribadi sih ini saya nggak mencangkup Kristen semuanya ya. Maksudnya ini saya sebagai orang Kristen, saya pribadi ya mengakui bumi itu datar gitu. Kalau menurut saya loh ya. Ya. Itu tunggu. Ya. Itu tunggu. Berarti dia nggak ngikut itu, dia res. Dia Pitagoras tuh. Dia nggak ngerti Pitagoras nih. Jadi sebagai orang Kristen, Situmorang mengimani bumi itu datar gitu ya? Iya. Saya pribadi, saya nggak mencangkup ke semua Kristen karena kan Kristen itu sendiri ya banyak pandangan beda-beda juga gitu, Pak. Gitu. Enggak. Kita nggak bawa orang Kristen yang lainnya. Situmorang sendiri sebagai orang Kristen. Iya. Saya mempercayai bumi itu datar gitu. Oh. Yeah. Situmorang Kristen ya, bukan Islam ya? Kristen. Oke. Dalilnya di mana? Kalau dalam perjanjian apa di kitabnya Situmorang, bumi itu datar? Kalau untuk bumi itu datar, saya belum begitu mendalami karena jujur mengenai yang seperti itu saya kurang begitu paham. Cuman yang saya alami gitu, karena kan kenapa saya tadi nanya mengenai agama Bapak, mengenai bumi ya karena aku kan punya juga kawan yang FE juga, cuman dia Islam gitu. Oh, I see. Oke. Nah, ini kalau nanti butuh dalil secara iman Kristen bumi itu datar di mana? Ini kami kasih, mau? Kalau untuk itu boleh, nggak apa-apa. Nah, silakan Alfi. Ya. Ya, gimana? Buka Matius 4:1-25. Iya nggak apa-apa, ini buat apa namanya diskusi aja. Buat Situmorang nanti berantemin yang pengagum bumi bulat nanti, silakan. Oh ini dari saya pribadi gini Pak, kalaupun ada yang Kristen dia paham bumi bulat, ya itu haknya mereka lah, gitu. Tapi kalau misalnya udah Kristen sama Kristen, ketika dibawain dalilnya gitu, mereka akan setuju mau nggak mau karena ada dalilnya di situ tertulis. Gitu. Sinkron. Ya. Siap. Ya karena saya pribadi nggak percaya NASA sih kalau saya pribadi. Nggak percaya NASA ya. Ustadz Alip izin, saya request yang bumi dihamparkan terhampar ya nanti Ustadz Alip. Nah itu sorry nih Pak, aku juga punya kawan yang Islam. Nah itu dia ada pedoman juga yang ayat itu loh. Nah, iya tahu. Nah nanti kita kasih kalau yang soal Islamnya kita kasih juga. Cuman ini supaya nyambung dulu karena karena Situmorangnya Kristen, ini kita kasih datanya dulu penguatnya apa yang Situmorang imani gitu. Mana kok nggak digedein? Yuk, Tang, itu Alfi mau liatin data, tolong diturunin. Salah, typo, digedein. Sip. Oke. Yang pertama dalilnya Abang bisa menggunakan Yesaya 40:22 Bang. Ada pena sama kertas di sana atau bisa dicatat di HP juga?
Oke. Aku screenshot dulu nanti. Boleh. Saja, nggak apa-apa. Ini Oke. Lanjut, Pak. Di kitab Abang di terjemahan 1974 yang eksis sampai sekarang, di sini berbunyi, dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Di sini kan kata bulatan bumi ya. Iya. Kalau kita lihat di dalam original teksnya berasal dari kata hub, number strong 2329, itu artinya circle. Circle itu beda sama orb ya. Circle itu lingkaran bentuknya 2 dimensi gitu. Sementara yang disebut sebagai orb atau bal itu kan 3 dimensi bentuknya. Yang disebut sebagai bulatan. Nah, dan ini dibenarkan. Tunggu, Yoga tunggu dulu, diam dulu. Nah, yang Alfi tampilkan tadi kan edisi terjemahan 1974 dan di edisi LAI tahun 2023 yang tadinya terjemahannya itu bulatan bumi menjadi apa? Lingkaran bumi, Bang. Dialah yang bertakhta di atas lingkaran bumi. Cuman untuk mengenai itu mungkin saya nanti cari tahu sendiri lah, maksudnya mengenai aslinya gimana gitu. Iya, aslinya menggunakan kata hook yang artinya circle. Ya, nanti saya cari circle tahu. Itu lingkaran. Makanya direvisi di terjemahan TB2-nya. Lalu kita pergi ke Matius 4. Tahu kisah percobaan Yesus di padang gurun nggak, Bang? Ya, tahu. Jadi di sini di Matius 4 ini di butir ke-9-nya, iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Pertanyaannya, gunung jenis apa yang hanya modal didaki bisa kelihatan semua kerajaan dunia? Kalau bukan bumi itu datar tuh. Iya, terus? Nah, itulah. Tadi minta dalil penguat kan? Iya. Inilah dalil-dalil yang bisa Bang gunakan tuh. Siap. Ya. Jelas ya. Jadi menurut Bible sendiri memang bumi itu datar dan Bang Sitomorang nggak salah. Ya, tapi gini Pak, kalau di dalam yang tadi itu kan ini kan temanku itu punya paham ya bumi itu datar ya. Yang mengenai ada ayat di Al-Quran, saya lupa tuh. Hamparan bumi ya kan, ya, hamparan bumi. Bang, Alfi analogikan aja. Ini hamparan sawah nggak Bang? Iya itu hamparan sawah. Datar nggak? Itu nggak datar, ada yang tinggi ada yang... harus nggak yang disebutkan datar, yang disebutkan hamparan itu harus datar, harus nggak? Iya. Paham ya analoginya ya. Paham. Jadi Al-Quran itu menggunakan narasi, nanti bisa ditambahkan Ustadz Alif tuh di dalam bahasa Arabnya, nanti kita tarik ke akar kata, dapat nanti Bang bahwa pemaknaan dahaha itu berakar dari duhiyah yang artinya telur unta. Nanti Ustadz Alif lah yang menjelaskan itu. Ustadz Alif udah monitor Ustadz? Alfi sebenarnya mematahkan tesis bumi dihamparkan di Al-Quran ya sesimpel ini Bang. Gak selamanya diksi dihamparkan itu harus berupa sesuatu yang datar, gak harus. Karena hamparan sawah pun gak datar juga kan. Iya. Paham ya, dapat ya. Siap. Alhamdulillah. Mantap. Teruskan pertahankan Bang memakai teorinya Galileo Bang. Keren Bang. Oh, saya enggak percaya Galileo itu. Kan kalau mereka kan percaya bumi itu bulat, kalau saya enggak. Enggak, Galileo bukan bulat, Jangan Bang. ini, Bang, jangan bawa Galileo, Bang. Ini room diskusi, Bang. Oh iya. Iya, jadi terus apa? Tata surya itu mengitari bumi. Kalau saya enggak percaya ini, Mas, tata surya yang Asyumar. Yang diberikan apa yang di foto-foto ini yang diajarkan di sekolah gitu, yang ada matahari orbitnya, ada Merkurius gitu, saya nggak percaya gitu. Bentar Bang. Ya, gimana Bang? Situmorang bentar. Yoga, lu mau menghujat nggak Yoga? Mau, tapi nanti aja Bang. Oh nanti aja ya udah. Lu mute dulu. Belajar dulu. Ya. Gue udah tahu ini makanan gue ini si Yoga ini. Tapi baik ini kok mau menghujatnya sopan. Iya. Nah itu Ustaz Alif yang di Al-Qurannya Ustaz. Untuk bumi bulat. Ya, enggak udah tadi Ayah Alfi udah menjelaskan itu Bang kan Andi, nanti noise.
Udah. Silakan Tad, sebelum Ustaz Ali menerangkan ya. Aing penonton di YouTube kan 40 orang. Woi, teman-teman yang 4K di sini ke Panglima Apologet Islam ke YouTube, guys. Itu YouTube saya, masa nggak ditonton? Aduh, 5 orang. Udah Tad, lanjut Tad. Woi, seribuin gua. Mau gua kasih data bentuk-bentuk Tuhannya para penghujat Islam lagi nggak? Follow. Ya aku juga minta follow Bang, ya, biar bisa ngehujat ke channelku sendiri. Tritung Command Center, Tritung Command Center itu Bang Kores punya. Bukan ini akun gua. Islam, guys. Ya silakan Ustaz Ali. Si Tumorang, Bang Tumorang. Baca aja lah Bang itu Bang, pedalam lah. Kalau bawa mau menjelukkan itu Samuel Rob tapi nggak apa-apa. Apa Bang Kores? Samuel Rob Botam ya. Orangnya sopan, silakan Ustaz Ali dijelasin. Tapi ini Bang, ini kan Abang kan mungkin mendekati konsepnya bulat itu ya yang Abang ini ya. Tapi Abang sendiri gimana Bang? Percaya NASA nggak gitu? Kepercayaan kami hanya bersandar kepada Allah Bangku. Jadi gini Bang, konsep di Islam itu bukan Al-Quran yang mengikuti ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan yang mengikuti Al-Quran gitu Bang. Jadi konsepnya begini Bang, sebelum ilmu pengetahuan itu terkaji dan terpublis, Al-Quran sudah menceritakan itu. Jadi sains lah yang mengikuti Al-Quran, zaman lah yang mengikuti Al-Quran. Bukan kami percaya NASA percaya Al-Quran. Ya kalau yang kita tahu kan NASA kan dia nggak percaya. Ustaz Alif udah monitor Tad, silakan Tad kasih kesempatan ini dulu dia Tad. Kasih pencerahan biar dia kasih gift. Itu kan tadi poin-poinnya sudah disampaikan oleh Alfi. Jadi kan tadi sudah disampaikan juga bumi itu digambarkan di dalam Al-Quran berdasarkan ayat. Ada pemaknaan itu bahwa digambarkannya itu seperti bulatnya itu seperti burung unta gitu loh. Jadi dia agak lonjong kan gitu. Nah makanya nanti ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan contoh bahwa siang dimasukkan ke dalam malam, jadi diibaratkan sedang membungkus malam gitu loh. Nah itu menggambarkan bahwa bulatan itu dibungkus oleh kertas, diibaratkan seperti itu. Jadi semuanya itu bertahap kan, makanya pergantian waktu atau waktunya malam itu kan berbeda-beda, ya kan, menandakan bahwa bumi itu bulat gitu loh gambaran. Coba kalau Anda gambarkan bumi itu semuanya datar, berarti matahari ketika di atas seluruh bumi itu siang, kan gitu. Enggak Pak, gini Pak, gambarannya. Sebutin dong, sebentar sebutin surat Luqman 29 gitu, Ustaz, supaya dia paham. Enggak gini, ini maaf. Kalau ayat Al-Qur'annya banyak, ada tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail dan seterusnya. Di situ kan gambarnya itu tulijul laila fin nahar. Jadi Allah memasukkan itu malam ke dalam siang. Jadi maksudnya itu dijelaskan di dalam sebuah tafsir itu bahwa jadi si malam itu si siang itu dibungkus oleh malam kan gitu. Dan malam ini ya terjadinya malam ini setiap wilayah, setiap negara itu berbeda. Makanya tadi saya gambarkan ibaratkan seperti dibungkus atau membungkus sesuatu kan gitu. Diawali dari titik mana kan gitu, membungkus, itu gambarannya. Nah itu kalau gambarannya di dalam Islam. Justru kalau Anda gambarkan semuanya itu datar, sebenarnya ini malah jadi nggak masuk akal gitu loh. Nah memang untuk takaran manusia karena saking besarnya bumi ini, Allah banyak menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa dan bumi ini kami hamparkan untuk kalian semua, atau dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan di banyak ayat yang menjelaskan bahwa bumi ini dihamparkan untuk kalian semua. Tentu sejauh kita memandang kan gitu. Ini izin aku ini ya Pak, aku potong ya, maaf. Jadi tadi kan Bapak bilang kalau datar itu artinya siang semua dong. Enggak Pak, justru saya mempercayai matahari itu nggak sebesar yang diajarkan NASA dalam ilmu pengetahuan gitu. Nah menurut gue udah tahu argumennya flat earth itu. Ya lanjut. Ya jadi matahari itu ya mainkan aja ekor. Ya jadi jadi matahari itu ya kalau Bapak kecil kan? Ya, dibilang kecil nggak juga ya, maksudnya besar tapi nggak. Iya lebih dia lebih kecil dari bumi kan matahari itu kan? Iya betul. Nah, dan terus dia kelilingnya itu
dia mengelilingi bumi, pinggir-pinggiran bumi kan gitu kan? Iya, dari tengah ke pinggiran. Nah, demikian juga bulan gitu. Oke. Iya, demikian juga bulan. Jadi ketika bumi si mataharinya di kiri, kanannya gelap kan gitu. Betul, Pak. Betul. Ini tampilin aja ilustrasinya. Nah, apa namanya? Gue cuma pengen balik lagi ke ini. Nanti sebelum sama nanti Ustaz Alif ya. Yang soal NASA itu, apakah Islam itu mengimani NASA? Tidak. Islam mengimani Al-Qur'an. Jadi, kalau misalnya ada NASA menemukan sebuah penemuan baru tentang galaksi atau alam semesta atau black hole atau meteorit atau steroid atau komet atau ya partikel-partikel terbesar di alam semesta lah. Kalau misalnya itu diketemukan oleh NASA dan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kami percaya aja. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an lah yang benar, bukan NASA gitu. Dan sejauh ini NASA tidak pernah gegabah menentang apa yang sudah ada di Al-Qur'an. Itu dalam iman Islam. Oke, Pak. Dapat ininya poinnya. Jadi, mantap ya, keren. Tapi lanjut lagi sama Ustadz Alif soal apa tuh? Soal flat earth. Gas start. Jadi gini, kalau misalkan kalau saya pribadi jelas ya, saya tidak Enggak, kalau sains gitu nggak apa-apa, Kores maju aja lah. Nanti Bang Kores giliran sama si Yoga mau ngehujat. Iya kan, dia bahasannya bukan ke dalil tapi ke sains. Sains. Jadi aku mau tanya sebentar ya, abang-abangku. Si Situng orang percaya nggak yang namanya gaya gerak gravitasi bumi? Nggak akan. Oh, nggak percaya, saya percaya. Lanjut. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita mau bilang pokoknya mereka ini sudah menyiapkan semua counter argumen untuk yang bumi bulat, contoh revolusi, rotasi, gravitasi. Justru ke revolusi itu adanya di bumi bulat. Gue pernah ketemu orang itu ya. Dia kan nggak percaya gravitasi itu. Saya lihat dia digedungkan tuh. Waktu dia apartemen itu loh, lantai 27. Dia keren, dia mau jatuh ke bawah. Dia jatuh ke atas menghilang. Nggak tahu ini anak kemana. Dia pernah beli rokok. Izin tanya. Nah gitu. Ke siapa? Jadi lu nggak pernah jatuh ke bawah ya, Bang ya? Semuanya yang bisa jawab. Gravitasi itu nilainya berapa, Bang? Kalau di bumi? Waduh, nggak ngerti gua. Tanya ini situ orang. Ya gitu. Artinya kenapa? Tunggu. Manusia bisa nempel di bumi itu kalau bukan pakai gravitasi pakai apa? Ya kan ada yang namanya berat jenis, Bang. Contoh pesawat. Gravitasi nilai komis 9,80665 msm plus S2. Jadi gini, Pak, kalau misalkan dibilang ada yang namanya gravitasi, bagaimana dengan pesawat gitu? Kenapa pesawat? Ya karena ada mesin. Ini mau debat agama apa belajar matematika sih? Ya lanjut deh ya. Yang penting saya udah dapat poinnya nih. Maksudnya kalau bumi yang penting saya kalau bumi itu datar, mohon maaf nih Alfi, Mas. Kalau bumi itu datar, jadi penganut bumi datar itu menjelaskan pembagian waktu gimana, Bang? Ya itu yang tadi Pak siapa itu yang dia udah ngerti tuh. Kalau misalkan yang mataharinya itu ada di kiri, kanan, muter gitu kan. Mataharinya cuma secungil. Enggak secungil, Pak. Jadi gimana jelaskan kasus ini? Alfi ada kasus nih. Coba. Alfi ada kasus nih. Ini kan soal waktu. Jadi tahun baru kemarin ada sebuah pesawat yang terbang dari Hong Kong pada tanggal 1 Januari 2025, tapi sampai Los Angeles itu Desember tahun 2024, Bang. Coba Alfi pengen lihat gimana tuh. Jadi ini kemarin ya, Alfi baru dengar ada suatu berita penerbangan pesawat dari Hong Kong keberangkatan 1 Januari 2025, tapi sampai ke Los Angelesnya itu tahun 2024, Bang. Mundur. Ya, karena perbedaan jam waktu, Pak. Ya. Coba kalau dari sisi bumi yang bulat muter kan bisa nih ngejelasinnya gampang, pembagian waktu dan kemunduran hari. Ya. Kalau dari sisi bumi datar gimana? Ya simpel aja, Pak. Pembagian waktunya kan udah tersistem. Jadi dari timur ini ke barat. Temanya Kristen sembah bayi, woi, bukan gravitasi. Bapak nggak apa-apa, ini ilmu juga. Jadi kalau bumi datar itu, Bang, ya semua waktu sama.
Oh, nggak sama kan? Oh, bisa dibedakan, Deng. Bisa dibedakan. Nah, maksudnya ya gimana Pak? Iya, saya paham cara membedakan cara pembagian waktu, saya paham tadi yang jelaskan karena matahari kecil kan. Namun gimana nih cara menjelaskan dari masa depan penerbangan ke masa lalu gitu? Loh, itu kan tanggal 1 loh, Pak. Tanggal 1 Januari loh. Itu tanggal 1 Januari kan? Nah, Berangkatnya. Iya. Sedangkan sampai ke Los Angelesnya tanggal 31 Desember tahun 2024. Ya karena sini gue bantu Situmorang. Ya itu artinya mataharinya belum nyampe ke Hong Kong. Betul. Ya kurang lebih begitulah. Walah. Ya, gitu aja gitu. Karena sama-sama pakai matahari juga itu sistem pembagian waktu itu gitu. Bisa ngeles itu kalau ke sana. Makanya Bang Para, aku izin. Ya. Aku izin supaya peta bumi datar yang ada kubah kalestialnya itu kita menghujat lo. Entar jangan ngomong dulu. Belum waktu belum menghujat, belum. Ini mau menghujat ini habis ini. Ya udahlah ya Pak. Ya, untuk pertanyaan saya udah dapat poinnya gitu. Gini sekarang gini Situmorang. Ya, gini kalau ngebubukin flat earth itu begini. Siapa orang flat earth yang udah nembus ujung bumi? Gini Pak, saya tanya balik Pak. Lo kok ditanya balik jawaban, ditanya ya jawab gitu loh. Kalau dibilang siapa ujung bumi kan, nah pertanyaan ini saya jawab mengakui mana sih ujung bumi itu? Saya jawab tidak tahu gitu. Itu hanya Tuhan lah gitu. Nah karena, tak dulu Pak, bentar, jangan dipotong dulu. Jadi gini. Boleh. Jadi boro-boro kita mau tahu ujung dunia gitu. Sedangkan Antartika aja itu tertutup Pak. Itu nggak bisa terbuka untuk umum. Antartika gitu. Dijaga NATO ya? Ya itu dijaga, nggak boleh untuk sembarangan gitu. Artinya apa? Ada sesuatu yang mungkin disembunyikan sama para elit global itu. Salah lu kalau mau tanya Pak Karman. Ya gue harus tahu tuh siapa Pak Karman. Enggak Bang, soalnya FEMA Antartika itu dijaga NATO. Ya memang Antartika tuh sekeliling bumi kan cuma satu titik doang Antartika. Ini kan bumi berbentuk kubah, artinya kan dia lingkaran dua dimensi tuh. Saya jawab Pak. Ini kan menurut pandangan kami ya Pak. Jadi Antartika itu ya itu mungkin ada bisa ke sana lagi gitu. Tapi kan iya gitu. Sekarang cuma titik ujung bumi itu kan ini kan dua dimensi ya posisinya ya. Ya terus gimana? Pertanyaannya gimana? Nah ya udah nggak usah, kalau Antartika dijaga orang ya cari yang nggak dijaga kan banyak. Udah ada belum? Iya nggak bisa Pak, itu kan udah ada. Nggak bisa juga. Situmorang. Yesus naik ke langit itu karena gravitasi atau apa? Kalau masalah itu Pak, saya kayaknya udah dibilangin banyak Pak Karman. Lu udah pernah dengar Pak Karman nggak sih? Garis Karman. Pakai rok. Pak Karman udah tahu loh. Kalau masalah lu nggak ngerti garis Karman. Saya masing-masing lah Pak. Jadi saya oke. Saya pribadi udah selesai lah dengan masalah ketuhanan gitu. Maksud saya udah kelar lah iman saya gitu. Cuman kan ini saya naik udah kelar Tuhan lu aja nggak kelar udah. Ya udah gini, gua usul aja untuk orang-orang flat earth di Indonesia patungan beli pesawat sama kapal untuk menyusuri ujung bumi. Jangan ke Antartika mulu, ujung bumi kan banyak gitu. Ya nggak? Bang. Antartika itu salah satu mungkin pintu untuk mengetahui ya di sana tuh masih ada. Berarti tiang langit ada di Antartika dong kalau gitu. Loh. Maksudnya apa namanya? Kalau pintunya dijaga ya carilah tembok-tembok pinggirnya gitu loh. Terus fotoin ini ujung bumi. Lihat tinggi banget itu esnya. Gitu loh. Karena kan ada radar. Pokoknya itu intinya itu dijaga sama apa namanya? Ya nggak usah yang ke tempat yang dijaga, ini bebal banget ini. Nggak usah ke tempat yang dijaga. Ini kasihan netizen gua nih udah beli kuota mahal-mahal lu bahas. Ini terus aja ke yang dijaga. Nggak usah ke yang dijaga gitu. Cari ini ada Pasifik gitu kan, ada Arktik tuh. Ya itu ke ujung sananya. Ini kan pembahasan tentang Tuhan. Sini mungkin kalau untuk pembahasan dia malarnya bahas tentang Tuhan ya. Ya udah. Sip lah bre. Oke. Saya nggak membahas lah gitu karena masing-masing lah itu menurut saya loh ya. Iya. Iya kalau ya. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Nanti kalau naik lagi kasih tahu data itunya ya. Udah saya ke ujung bumi tapi bukannya Antartika, yang Arktik kayak gitu. Sip. Bapak telepon dulu NASA suruh membuka untuk umum. Alah. Ya. Yaudah ya Pak ya. Percayanya Antartika. Iya.
Terus ada Kuba Celestial mereka itu. Nah, silakan ngehujat mau menghujat. Ayo. Gua gede. Oh ya. Hujat sopan. Nggak menghujat lah bang, tanya ini aku serius. Oh. Bumi kan bulat. Enggak, gua ngetawain yang tadi GR lu. Ya, silakan juga ya, apa? Aku ikut ketawa bang. Siapa juga yang kanu sama bang. Bumi kan bulat bang ya. Ini baru kepikiran juga aku. Bumi kan bulat. Kalau Ka'bah ada di bagian atas, cara aku yang di bagian bawah untuk sholat itu gimana bang menghadapnya? Kalau Ka'bah ada di bagian atas, terus kita di bagian yang sisi di baliknya itu gimana cara sholatnya? Oh pas, kita anggaplah gini ya supaya ekstrim, kita anggaplah ya 180 derajat garis lurus gitu ya, di bawah Ka'bah banget kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran gitu, menghadaplah kamu ke arah mana saja, karena disitulah Tuhanmu berada gitu. Ini para alim ulama mengatakan jikalau kita sudah tersasar dalam suatu daerah, kita nggak tahu arah kiblat kemana gitu. Nah, ambillah arah mana saja. Berarti kiri kanan punya niat, tetap punya niat kan, Res? Yes. Iya, niatnya itu loh. Assalamualaikum. Kiri kanan oke ya bang ya. Assalamualaikum, selamat malam, Bun Swastiastu, Namo Buddhaya. Oh, selamat Muslim atau Kristen atau liberal? Waalaikumsalam. Campur. Ya, saya bisa dikatakan apa saja, Bos. Oh, di KTP apa? Saya di KTP Islam, tapi saya tidak fanatik. Sama kayak saya. Mana ada di KTP? Oh, Yoga juga Kristen tapi tidak fanatik. Saya bukan berani mengakui. Oh, di KTP Islam juga Yoga? Iya. Saya memang Islam. Tapi... Waduh, hilang dia. Jangan diturunin, dia lucu dia itu. Gak apa-apa. Siapa tahu bisa di KTP Islam bang, dari bayi soalnya, dari kecil kelas 2 lah terakhir. Oh, tapi sekarang jadi apa? Tidak ini ya, tidak. Tapi nama Tuhannya siapa? Allah lah. Gini loh Pak. Dulu Pak, jangan gantian Yoga dulu Pak. Anda diam dulu gantian. Jadi gitu Yok, gitu. Semua pedoman hidup kita ada dalam perkataan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ada semuanya di Al-Quran. Oh iya bang, kalau gitu aku terima bang. Mantap. Kiri kanan oke ya. Ya. Niat, kan ada niat. Kalau kita nggak tahu arah kiblat, kita kan udah berniat sholat menghadap Ka'bah karena Allah gitu loh. Niatnya kan. Benar bang. Udah, lanjut. Iya betul. Semua sholat itu menghadap Ka'bah sebagai kiblat, bukan membelakangi. Jadi dimanapun posisi mereka, letaknya di mana, menghadapnya itu ke Ka'bah sebagai kiblat, pusat arah kami menghadap, gitu loh. Tapi ketika kita tidak tahu posisinya di mana, sholatlah niatkan menghadap kepada Allah gitu. Karena di situ dimanapun kalian berada, Allah itu ada, gitu loh. Kan fa'aina matuwallu pasama wajhullah gitu. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada data Allah gitu. Jadi gitu prinsipnya. Ikut kajian juga soal ini Pak Ustadz. Salut, hostnya pintar. Pernah ikut kajian soal ini, katanya kalau bumi itu bulat, ada hitungan geometrinya, jadi nggak asal menghadap. Cuman cara ngitungnya gimana aku nggak ingat. Yoga nggak usah mempersulit diri menghitung, yang penting kamu sholat 5 waktu menghadap kiblat, itu yang penting, nggak usah persulit diri. Iya, lebih nyaman sholatnya di masjid bang, kan udah dihitungin itu kiblatnya arah mana, tinggal sholat kita. Ya udah, pokoknya nanti habis subuh nanti ini awas lu kalau nggak ke masjid. Kabira walhamdulillahi kasiro siap bang. Masya Allah, gitu dong. Oke teman-teman, kalau kayak gini argumennya hostnya saya setuju, cuman yang tadi yang itu saya nggak setuju, makanya saya mau naik. Kalau sudah kayak gini saya tadi itu mana banyak, ini live udah 2 jam 3 jam. Nah kalau kayak gitu toh, yang barusan paling baru argumen Anda luahkan, saya akan bantah. Yang tadi mana nih? Banyak. Yang paling baru. Yang paling baru. Ngomong apa sih Mas?
Ya enggak. Ya udah coba dibantah dulu supaya kita ngerti. Coba dibantah. Mencoba akur, ini mencoba akur memuja hostnya supaya tidak. Ya ini yang paling baru. Tadi saya ngomong gini, teman-teman yang di bawah tolong ditombak si Pakpe gitu. Itu yang paling baru. Jangan dia tahu Mas. Alasannya apa? Ya suka gua lah. Mulut-mulut. Terus sekarang mau apa ini? Yang mau disampaikan? Nah kayak ini kan Anda tanya sekarang mau apa, ini nanti kalau saya jawab terserah Anda, nanti dikira saya ekstrim. Ya udah saya ngambil keputusan. Tadi saya yang minta kau dinaikkan, giliran saya yang tanya kau masih muter-muter juga, ya saya yang turunkan. Masih mau kau datang besok? Masih mau kok? Baik hati naikkan kau. Kira saya tanya kau muter-muter pula. Kau nggak bisa ditolong. Udahlah. Kalau kau muslim tapi tidak mengaku muslim, ya ke laut lah kau. Ya, Yoga. Mau ngapain lagi? Mau tanya lagi, Bang. Boleh kan tanya lagi? Ya, boleh lah. Konten kita dari lu bertanya, Bre. Oke. Nah, gini Bang, ini juga belum ada yang ngejawab sih, aku udah ke beberapa kanal belum ada jawaban. Kan kalau buku tapi nggak bisa kita terjemahin percuma ya Bang ya, nggak bisa kita baca juga, kita nggak ngerti artinya. Buku nggak bisa kita baca gitu, terjemahin capek dong nulis lagi. Iya, terjemahin juga Bang. Soalnya ada di Al-Quran itu beberapa kalimat atau mungkin huruf atau mungkin kata yang tidak bisa diterjemahkan Bang. Contoh ya. Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, itu kan nggak bisa diterjemahkan. Kalimat selanjutnya baru dalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya, itu bisa Bang. Gimana Pak Ustadz sama teman-teman? Huruf muqatta'ah itu kan Allah sudah menjelaskan itu. Itu huruf muqatta'ah itu udah biasa di frasa-frasa Arab dalam pembukaan syair menggunakan huruf-huruf begitu Bangku. Coba ditambah lagi wawasannya mengenai syair-syair di Arab. Berarti karya sastra, karya sarangan Arab itu biasa ya Bang ya pakai itu? Iya, huruf muqatta'ah Bang. Jadi di syair-syair Arab itu, makanya ya ada beberapa riwayat mengatakan nggak ada bangsa-bangsa Quraisy itu yang bisa menyaingi kosakata seindah Al-Quran. Itu huruf muqatta'ah Bangku. Muqatta'ah biasa digunakan. Jadi ya nanti maksudnya itu kan ke memang dalil-dalil mutasyabihat. Nanti penjelasan lebih lengkapnya dari Ustaz Alif tuh. Silakan Ustaz. Fadal. Ali Imran ayat 100 Ali Imran ayat 7. Ayat 7 ya. Iya. Itu sebenarnya kan pertanyaan itu bukan tidak ada jawaban, justru sudah ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa tidak ada yang tahu maknanya, tidak ada yang bisa menakwilnya kecuali Allah. Wa bismillahirrahmanirrahim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah gitu. Tidak ada yang tahu itu penafsiran, penjelasannya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, ada yang tidak diketahui oleh manusia kecuali hanya Allah. Adalah huruf muqatta'ah tadi disebutkan, alif lam mim, alif lam ro, kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka otomatis manusia memang tidak tahu. Contohnya Anda tadi bertanya kepada siapapun tidak ada jawabannya, karena memang tidak akan ada yang bisa menjawab, karena Al-Quran sedang menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu penjelasannya kecuali Allah. Kalau kita semua bisa menjelaskan dengan pasti, gugur ayat ini. Gitu. Jadi semakin Anda tidak tahu dengan pertanyaan itu, semakin membenarkan ayat Al-Quran. Gitu. Yoga, kau mau tahu nggak itu artinya apa? Mau tahu nggak Yoga? Gue kasih ini, gue kasih tips. Tadi aku udah tanya, katanya itu ada yang jawab. Enggak, gue nanya lu. Kau udah dijawab Ustaz Alif. Lu mau tahu nggak? Gue kasih tips. Mau tahu artinya? Apa? Oke, pertama, perbaiki sholatmu. Kedua, jalankan perintah dan larangannya, jauhi larangan. Insya Allah kamu akan mati dalam keadaan Islam, masuk surga nanti, ketemu Allah, lu tanya, pasti ada jawabannya. Iya, sholat aku dulu kelas 2, kelas 3 Bang. Mantap. Yang lucu ini Bre, di perjanjian baru itu ada kata yang orang-orang nggak ngerti sama sekali gitu. Itu kata Yunaninya dina. Nanti diterjemahin ke bahasa Indonesianya anu.
Bener nggak sih tip gue itu Rex sama si Yoga? Bener banget Sat. Bang Andi. Yang ini juga Bang Res, saulasau itu. Ini pucak Muslim apa Kristen pucak? Ya Yoga ya, tipsnya itu bagus loh. Jangan sampai lu nggak begitu. Kamu kalau enggak sampai memperbaiki diri dari sekarang, yang kau tanyakan itu nggak ada jawabannya. Karena kalau kamu sampai di neraka, Yoga, kalau kamu sampai di neraka, pertanyaanmu nggak pernah terjawab. Tapi semoga kamu menjadi manusia Muslim yang baik. Insya Allah nanti kau dapat jawabannya di alam lain, gitu. Kalau udah umur 40-an lah aku tobat. Kalau nyampe, Bre. Kalau nyampe. Astagfirullah. Kalau nyampe. Nyampe aku. Udah dapat kafling soalnya. Gegabah dia. Gegabah. Ini lu kalau ngomong kayak begini ya, lu meninggal di umur misalnya di 31, anjir lu paniknya bukan main itu. Paniknya bukan main itu. Ya makanya gabung ke kanal-kanal ini sekalian mau sewa Bang. Gini Mayok. Pertanyaan tadi terjawab nggak? Surga kalian boleh nggak? Nggak. Sewa kafling. Bentar dong. Bang Yok, pertanyaan tadi terjawab nggak? Terjawab, baru terjawab. Nah, jangan kalau itu ada huruf yang nggak ada artinya. Udah lu mending ngehujat aja ya. Jangan dibilang lagi ya di komen lain bahwa di komen lain nggak ada yang bisa jawab. Nah, tadi juga sebetulnya ada yang bisa jawab sih. Itu artinya singkatan Bang Alif Lam Mim itu Allah, Jibril dan Muhammad. Nggak ada. Kalau ada yang bisa menjawab itu artinya dia lebih pintar daripada Allah. Setuju nggak Yoga? Itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi itu. Setuju. Allah nggak pernah memberikan informasi itu. Yoga, kalau ada orang sok pintar bisa menjelaskan itu, berarti dia lebih pintar daripada Allah. Setuju nggak? Setuju. Ya, pintar lu. Lanjut. Intinya di dalam ulumul Quran, untuk teman-teman yang belum tahu, pembukaan pada tiap-tiap surah besar itu menggunakan huruf muqatta'ah. Para ulama itu memaknainya sebagai entah itu sifat Allah atau kekuasaan Allah di dalam ulumul Quran. Kalau ini Bang, masih soal Al-Quran ini. Kenapa kok kita harus sholat 5 waktu? Kata guru ngajiku itu didiskon ya, di korting. Jadi dulu si Nabi Muhammad guru ngaji lu umur 2 tahun aja gak pernah sholat, gak pernah ngaji lu salah sebut lagi si Muhammad. Lu tarik lagi ucapanmu. Kristen dia Bang Andi, Kristen. Jangan pakai si lah. Jangan pakai si, nggak enak lu. Oh gitu, oke. Lu, kami ini bukan Kristen, kami ini mencintai Nabi kami. Jadi jaga bahasa lu. Coba kalau orang tuamu, misalnya orang tuamu namanya Michael, si Michael, gak enak kan? Siap. Nah itu, ditarik kata-katanya minta maaf. Ditarik kata-katanya minta maaf. Minta maaf. Oke, makasih, lanjut. Mandi lu. mengenai cerita perkortingan jumlah waktu itu kan memang terjadi pada saat peristiwa Isra wa Mi'raj. Dari yang tadinya diberikan perintah untuk 50 waktu, namun kan terjadilah perkortingan tuh jumlah waktu. Kalau memang yoga Muslim ini masih bisa syahadat yoga. Kristen Bang Handi, dia sering debat di sini. Enggak, siapa tahu dia mau logik. Nuduh-nuduh kamu itu. Tapi KTP apa? Islam Bang. Ya kenapa nggak kembali ke Islam lagi bro? Yang bener gitu loh. Aku percaya Allah Bang, tapi nggak sholat aja. Kenapa? Bukan Islam. Kenapa? Males. Berarti kamu tidak mengikuti perintah yang kau percaya sebagai Tuhanmu. Loh, itu namanya kau sombong. Dia kan maha pemaaf Bang. Dia maha pemaaf. Aku tiap pemaaf bagi orang. Pemaaf bagi orang yang tobat nasuha. Kau nggak tobat. Tiap tahun puasa Arafah gue santai aja Bang. Ya nggak bisa begitu bro. Ya udah, yang penting kita udah sampein kok. Tugas kita udah selesai. Tergantung lu aja. Kami cuma menggugurkan tugas Bang untuk mengingatkan Abang. Balik lagi ke Abang ya. Kan Nabi Muhammad pun udah bilang juga seluruh umatnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah kami udah tahu. Mau lu pelangi, mau lu pemabok, pezina, sholat. Mau lu banyak utang, sholat. Itu persis suara bapakku kayak gitu sih Bang. Mau lu gagal dalam hidup lu, sholat. Mau lu sukses, sholat. Mau keluarga lu bahagia, sejahtera, sholat. Mau nanya lu yoga, kalau lu mendengarkan suara azan, apa yang kau lakukan? Tutup kuping Bang. Nenekmu kiper bahaya, kafir lu.
bangke. Kan udah saya bilang dari tadi nggak percaya terus sih. Doi ini udah apa ya, murtad dalam perkataan dia ini ya. Ya Sat ya? Ya emang, ya emang. Iya. Tat, bukan hanya perkataan, ini mah itikudi juga ini. Ya, itu Acol maksudnya orang bisa dijatuhi murtad ketika perkataannya, keyakinannya dan juga tindakannya gitu. Seperti itu. Nah, itu bukan sekali dua kali Ustadz Alif naik ke sini tuh dia penghujat dia. Ya, kan tadi mau menghujatnya juga izin dulu. Belum menghujat soalnya, belum digas jadi. Makanya saya udah hafal, nggak usah ditanya. Kemarin itu aku kan sama temanku berdua kan bang. Enggak, gini aja, contoh buat kau ini sholat wajib atau tidak? Enggak. Nah makanya kata hadis Rasul itu mantaroka sholat muta'amidan bahwa kafirun gitu. Ketika meninggalkan sholat dengan disengaja kan gitu, padahal dia bisa, apalagi meyakini tidak wajib. Nah itu hukumnya sudah bukan muslim lagi. Ya udah. Bukan. Kalau kamu menghujat Islam, kau menghujat juga kedua orang tuamu muslim loh. Yang kau anak durhaka itu. Anak durhaka kau, bener kau anak durhaka. Lo udah kawin lo, udah ada anak istri? Masih kuliah bang, masih kuliah. Oh alah. Masih mencari jati diri ya? Iya. Itu sebetulnya kemarin gini bang ceritanya, kan aku datang berdua ke Komal ini kan 2 hari lalu atau 3 hari Begini, lalu. udah nggak usah cerita itu, kamu udah disunat belum? Udah. Apa yang kau disunat? Siapa yang nyuruh? Ibuku. Pasang lagi. Pasang lagi loh. Kenapa? Ya kan kamu nggak percaya Islam. Ini udah sih, tapi ya kayak salah. Yang nggak percaya Islam lu cari lagi kulupmu sambung. Tanggung amat. Cari paha ayam aja, tapi ya kalau tubuh bulu ayam hati-hati lu. Nggak usah di bekas belahannya, lu pasang di bawah aja kulitnya, jadi kayak jawer bagus. Giwir. Nggak gini aja, latihan pertanyaan di alam kubur. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka kamu jawabnya siapa? Man Rabbuka, Allah. Nabi juga. Kamu akan menjawab Allah gitu. Iya. Nah, ketika di dalam Al-Quran dijelaskan wa aqimis sholah lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, terus kamu tidak melakukannya, itu gimana? Bukan tidak bang, belum siap. Loh, emang sekarang kamu sudah melakukan? Kalau Jumat kadang sih kalau diajak temen ikut. Oh, berarti karena diajak teman. Iya, kalau diajak ikut. Halo, assalamualaikum. Dijawab kan, sholat nggak wajib kok. Udah dijawab tadi. Istiza biddin. Nah itu kena dia ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Passwordnya bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo white coffee nggak bikin kembung. Apa kabar Bang Andi? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua di sini bunda. Bu Susanti. Ini dari Santi yang tunanetra. Mau tanya dong sama Ustadz Halif. Ya silakan. Boleh. Assalamualaikum Ustadz Alif, salam kenal nih dari Santi yang tunanetra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dong Ustadz Alif, aku minta